Terima kasih Tuhan, kesetiaan-Mu kekal untuk selama-lamanya. Kami bersyukur, biarlah kami tetap terus bersyukur, menyembah, memuji-Mu. Apapun yang terjadi hari-hari dalam hidup kami mau tetap bersyukur. Amin. Terima kasih Bapa, berkati kami semua, berkati setiap jemaat-Mu, berkati Koden yang juga akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, yang percaya bersama-sama katakan Amin. Maaf, masih belum ini, baru connect wifi-nya di gereja. Sabar ya. Silakan duduk, Bapak. Ya. Coba Pak Jo, kasih kesaksian dari DC. Mana ada nggak? Udah masuk belum? Oh, belum parkir. Masih parkir. Apa Bang?
Luar biasa saudara, bersabar, maaf. Sudah sampai sini ternyata ada gangguan sinyal juga. Oke, sebentar saya harus sambil ngatur ini. Oh, terima kasih Pak Benny dan semua pelayan Tuhan di Gereja Nation Worship Center. Untuk hari ini ada gangguan di situ? Enggak ya? Untuk hari ini saya dapat kesempatan. Terima kasih untuk Pak Jo bersama istri yang jemput ngantar saya dari DC sampai ke sini hari ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Ya, sambil saya mempersiapkan ini karena ada yang belum tergabung. Sabar dulu ya. Semua baik kabarnya? Baik. Wih, lihat wajahnya seger-seger luar biasa begitu. Ya, ini mana kamu, ayo keluar. Yang di rumah minta maaf ya. Oke. Maaf, nggak sempat memberi tanggal dan judul. Oke. Baik, kita mau belajar. Saya beri pertanyaan kepada saudara. Apa yang terjadi pada seseorang yang kita kenal? Apalagi istri, suami istri. Kalau kita tidak tahu yang orang itu inginkan atau yang orang itu kehendaki, ya kita nggak tahu. Misalnya istri nggak bisa tahu kemauan suaminya, ya suami nggak bisa tahu kemauan istrinya, sahabat baik teman nggak bisa tahu keinginannya apa. Maka terjadi apa antara kita ini? Ayo berantem, apa lagi? Nggak usah ragu-ragu jawab, ini penting sekali. Miskom. Yang di belakang suara apa? Coba buka maskernya sebentar supaya dengar, karena nggak dengar suara ngomong apa. Ayo, terjadi apa? Cepetan. Salah paham, betul. Apalagi ada suara tadi di sebelah situ. Apa ayo? Terjadi apa? Kalau kita nggak tahu. Miskom, betul. Salah paham, berantem. Kenapa Vi, ada gangguan? Enggak. Kenapa? Dari belakang suara apa? Ayo satu lagi cepetan. Apa? Ayo yang di rumah juga boleh ikut jawab. Apa yang terjadi dalam sebuah hubungan kalau yang satu nggak bisa ngerti apa keinginan yang lain? Nggak cocok, betul. Tanya dulu. Enggak, yang saya tanya terjadi apa gitu loh. Bukan tanya dulu. Ayo terjadi apa? Cepetan. Satu lagi. Apa? Grundel? Apa itu? Oke. Berantem. PHP, berantem. Salah semua jawabannya. Yang betul, maka dua orang ini nggak bisa jalan bareng. Lu betul tidak? Dan itu yang terjadi dalam keluarga. Itu yang terjadi di dalam persahabatan. Itu yang terjadi di dalam gereja Tuhan. Ketika kita tidak tahu apa yang disukai dan tidak disukai oleh orang yang di samping kita, ketika kita nggak bisa tahu keinginan orang itu, oh, itu yang mana tadi? Sebentar, yang disum. Oh, coba. Gimana cara Matikan apa? Nah, biarin juga. Maaf ya, tato double suaranya. Saudara, maka kita dalam hubungan suami istri, dalam persahabatan, dalam gereja, akhirnya kita jalan sendiri-sendiri karena gak saling tahu. Nah, kalau itu terjadi dalam hidup keluarga, yang jadi korban pasti anak-anak. Anak-anak bingung, ini maunya papa mama ini gimana?
Saudara, konsep ini yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Bagaimana supaya Tuhan itu dikenal oleh semua teman-teman kita ketika kita mengaku diri Kristen. Orang tahu kita rajin, tapi mereka lihat kok hidupmu begitu. Nah, ini ayat pertama, Efesus 5:17. Untuk bisa kita berjalan bersama-sama, dua orang suami istri persahabatan, maka kita harus saling tahu yang diinginkan dia itu apa, dan dia pun harus tahu yang kita inginkan itu apa. Harus tahu. Nah, ini dia Efesus 5 ayat 17. Efesus 5 ayat 17. Mana? Ada di layar? Oke, multimedianya. Oh, ini di gereja pakai apa? YouTube, Facebook atau apa Pak Benny? Facebook, YouTube, Zoom, semuanya. Oh begitu ya, nah, nanti bisa ikut gabung karena ini di HP saya nggak bisa tahu kenapa ini kok. Oke, udah mana? Kecilnya. Efesus 5 ayat 17. Mari kita melihat ayat ini ya. Efesus 5 ayat 17. Sebab itu janganlah kita apa? Bodoh. Tetapi apa? Oh, di situ. Tetapi usahakanlah supaya apa? Supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Nah, ini hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus berusaha supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Nah, begitu pula dalam hubungan suami istri. Maka seorang suami harus berusaha apa keinginan istrinya. Begitu pula sebaliknya, seorang istri harus berusaha untuk mengerti keinginan suaminya. Sering gak pernikahan berkata gini, gak usah banyak tanya, pokoknya kamu ngerti sendiri. Pernah dengar ada suami istri seperti itu? Loh, saya tanya, pernah dengar gak ada orang suami istri seperti itu? Ya, jadilah dukun supaya tahu keinginan pasangan itu apa. Gak boleh ngomong seperti itu, setuju? Suami istri harus saling terbuka, jujur. Apa yang gak suka, apa yang dia suka. Nah, kalau kita melakukan itu, oh, hidup ini luar biasa. Begitu pula sesama sahabat, sesama teman, harus saling tahu apa sebetulnya yang dia inginkan, yang dia tidak suka. Maka itu ada kata usahakanlah supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Kalau ada kata usahakan itu artinya kita bagaimana? Ayo. Kalau ada kata usahakan kita harus bagaimana? Berusaha ya, dengan cara apa? Cari tahu. Terus menjaga hubungan itu tetap baik. Oke, sekarang kita kembali dengan Tuhan. Antara Tuhan dengan kita dengan Tuhan, sebetulnya pihak siapa yang lebih sulit mengenali siapa? Kita. Ayo. Sebetulnya pihak siapa yang lebih sulit mengenali siapa? Antara kita dengan Tuhan, Tuhan dengan kita. Salah. Tuhan yang lebih sulit. Saya beri contoh. Maaf ya, jangan tersinggung. Untuk orang kaya pura-pura miskin, dengan orang miskin pura-pura kaya, mana yang lebih sulit? Kebalik, justru banyak orang miskin pura-pura kaya. Loh, betul tidak? Justru kalau sudah kaya pura-pura miskin itu susah. Ngerti sekarang? Nah, antara kita dengan Tuhan dan Tuhan dengan kita, siapa yang kaya, siapa yang miskin? Nah, saudara, justru Tuhan itu sulit ngadepin kita. Kok nggak percaya? Ayo, jawab. Tuhan sulit nggak ngadepin kita? Betul, pusing, betul.
Tapi untung Tuhan sabar sekali. Walaupun kita sering gregetan dia. Ngerti nggak? Jadi Tuhan itu lebih sulit untuk bergaul dengan kita. Soal keinginan saja. Ayo jujur. Siapa lebih punya banyak keinginan, Tuhan atau kita? Nah itu masalahnya. Karena kita ini kakean pola, orang sering banyak bilang kita ini terlalu banyak tuntutan. Tuhan tuntutannya cuma satu kok kepada kita, hidup kudus, selesai. Taat, cuma itu. Ini berapa hari ini saya lagi nolong satu keluarga, aduh masalah nggak habis-habis. Terus salah satu anaknya bilang, itu gara-garanya mama papa ini. Seandainya aku ini bisa lulus S1 sarjana, nggak mungkin aku susah begini. Nah terus saya tanya dia, kalau kamu percaya sudah bisa sarjana, hidupmu akan gak ada masalah. Saya tanya dia, saya jawab apa? Tetap ada masalah. Lalu saya terangkan kepada dia, ada orang berkata, seandainya aku menikah, hidupku gak begini. Saya tanya balik, betul? Kamu tahu orang menikah gak ada masalah? Oh banyak. Langsung. Nah itu loh. Jadi kamu gak boleh ngomong seandainya aku bisa menikah, aku gak ada masalah. Coba saya tanya, kapan yang namanya manusia gak punya masalah? Gak ada. Orang mati aja ribet. Betul nggak? Ayo, mati di Amerika paling murah berapa? 3.200 paling murah, saudara. Ih, mati sekali. Apalagi yang hidup yang mati aja repot. Nah dari sini kita melihat bahwa kita ini yang kakean pola. Kita ini terlalu banyak tuntutan kepada Tuhan. Jadi secara ngerti, seharusnya siapa yang lebih repot? Kita, Tuhan dengan kita atau kita dengan Tuhan? Nah, karena permintaan kita, keinginan kita terlalu banyak. Orang-orang tua berdoa untuk anak-anaknya, duh sedih kami ini punya 3 anak, sudah umurnya hampir 30 lebih, kok gak menikah-menikah, ini masalah. Tuhan jawab doanya. Anak-anak 3 menikah, gak punya masalah? Lah jawab dong. Nah, akhirnya kenapa? Kesepian, bukan itu. Mantu lagi, aduh. Ketawanya kencang betul, kena apa? Nah, masalah lagi. Akhirnya bilang, tahu gitu gak usah menikah kamu. Dan ini siapa? Itu loh manusia. Betul? Dari dulu berdoa pengen punya mobil. Seandainya aku punya mobil, enak sekali. Ya Tuhan baik, sudah dapat mobil. Ini kali pertama loh saya di Philadelphia sejak tahun 2005 yang lalu. Cari parkir susahnya luar biasa, karena orang tambah banyak punya mobil. Akhirnya bilang enak jalan kaki. Istolen mobilmu. Cuma aja mobilmu daripada bikin susah. Betul nggak? Aduh, itu manusia. Nggak ada yang bisa memuaskan. Begitu pula suami istri. Maaf loh, kalau saya ngomong ini jangan tersinggung, saya cuma ngomong, nggak nyuruh, saya cuma ngomong. Kalau ada suami nggak puas dengan istrinya, ada istri nggak puas dengan suaminya, yakin kalau mereka cerai nikah lagi bisa puas? Enggak. Karena masih ketemu orang yang sama, cuma namanya tadi Endang Sarah Yohana gitu. Namanya boleh beda, tapi namanya orang sama enggak? Sama, mau masih bisa kentut kok. Lo serius, orang Jawa itu punya filosofi bagus, orang Jawa itu. Kalau kamu ingin menikah dan tidak pernah ribut, kawinlah dengan orang yang gak bisa kentut. Dan itu betul. Jadi selama manusia pasanganmu itu masih bisa kentut, berarti dia tetap bisa buat masalah. Nah ketika kamu gak suka dia sering buat masalah,
sadar waktu kamu kentut, oh ya sama juga kalau begitu. Amin. Akhirnya apa? Dua-dua tertawa. Lucu ya, sama-sama bisa kentut. Ya wis makan gegeran terus. Maka itu hukum yang Tuhan beri kepada kita, ampuni. Wis barang mengampuni itu sakti, katakan amin. Ampuni, ampuni itu sakti betul-betul. Nah, inilah satu-satunya cara yang membuat Tuhan, setelah kita buktikan, setelah kita teliti, ternyata seharusnya Tuhan yang kesulitan menghadapi kita ini. Tapi mengapa Tuhan gak pernah jengkel? Dia gak pernah putus asa, dia gak pernah gergetan, dia gak pernah capek ngurusin kita. Betul tidak kalimat ini? Bisa tanya iya atau tidak? Nah, karena mengampuni kita. Maka itu suami istri yang sering berkata, capek aku. Berarti orang itu belum mengampuni. Maka itu Tuhan gak pernah berkata, capek gua ngadepin lu. Wah, coba kalau begitu pada kita sudah jadi dendeng kemarin-kemarin, saudara. Hebatnya Bapak kita di surga karena mengampuni. Berapa kali dia minta kita mengampuni? Ayo, berapa kali? 70 kali 7 kali. Maka itu kalau ada suami istri sempat-sempatnya ngitungin kesalahan suami. Ingat loh, sejak kita menikah 7 tahun yang lalu, aku punya catatan. Kamu sudah salah yang 14.300. Kok bertenan kau nyatetin? Kok sempat sekali kamu nyatetin kesalahan? 7 tahun menikah dicatat 14.000 sekian kali. Hebat sekali. Orang yang suka ngitungin kesalahan pasangannya itu orang paling pelit sedunia. Betul nggak? Kenapa hubungannya pelit? Ya karena dia suka ngitungin duitnya juga. Sen aja dihitung, sempat benar. Oh, cari duit susah memang. Tapi kalau sen-sen dihitung ya kebangetan lah ya. Kalau bukan pembukuan di toko kok, bukan dibutuhkan untuk urusan pribadi. Nah, jadi suami istri supaya ada damai dalam keluarga kita. Selalu apa? Ngampuni. Berapa kali? 70 kali 7 kali, bukan 70 kali 7 loh. Coba yang punya kalkulator bisa dihitung nggak? Berapa sih jumlahnya 70 kali 7 kali? Itu miliar atau triliun? 70 kali 7 kali. Jadi satu-satunya cara supaya kita bisa mengerti kehendak Tuhan, supaya saudara dan saya sebagai sahabat, sebagai suami istri bisa saling mengerti, maka kita berusaha untuk tahu kesukaannya dengan cara selalu mengampuni. Mengapa Tuhan memberi hukum yang paling tinggi itu mengampuni? Karena yang namanya manusia itu rajin berbuat salah. Amin gitu loh, rajin berbuat salah mau gak ngaku. Betul? Karena yang namanya manusia ini rajin buat salah. Setuju gak saya ngomong kita ini rajin buat salah? Kita harus mengampuni. Terus. Jadi kehendak Tuhan yang paling penting dalam hidup kita harus kita lakukan adalah mengampuni. Itu cara Tuhan yang luar biasa untuk hidup kita. Saudara, kalau kita bisa selalu mengampuni, hidup ini luar biasa. Hidup ini menyenangkan, hidup itu hebat. Betul tidak? Mengampuni adalah satu-satunya tempat. Tolong catat. Mengampuni adalah satu-satunya tempat di mana iblis gak bisa berbicara. Maaf, saya cuma tanya. Iblis bisa masuk gereja gak? Bisa. Kita jadi iblisnya masalah. Lu betul gak? Bisa gak kita jadi iblisnya? Lu kok baru tahu rasanya? Jadi iblis bisa masuk ke dalam gereja, tapi iblis tidak bisa masuk dalam suasana pengampunan. Itu keren sekali. Maka itu si kunyuk itu selalu berusaha
untuk kita sakit hati. Catat itu baik. Nah, begitu setan tahu ada orang sakit hati, gampang sakit hati, saya mau pakai istilah ini, maka setan jadikan orang itu membernya dan customernya. Catatan itu. Enak gak sih jadi langganan setan? Setannya enak gak? Tapi kok banyak yang mau itu masalahnya. Begitu saudara gampang tersinggung, gampang sakit hati, langsung dipegang oleh setan. Ini customerku yang paling setia. Maka dia gampang cari gara-gara. Dan saudara lewat, ini yang jadi langganan setan. Terus saudara papasan dengan orang, hidungnya orang itu lagi gatal, terus dia goyang-goyang. Saudara bisa tersinggung. Ngapain kamu? Lu betul gak yang jawab jujur? Lu kok gatal kok konfusi? Loh, tahu gak contoh ini bisa gak itu terjadi? Karena itu langganan setan. Orang jalannya pincang karena lagi cantangan. Kamu ngejek aku loh. Ngejek aku? Ya aku juga pincang, kenapa kamu dirukan aku? Loh, itu orangnya jadi langganan setan seperti itu. Gampang sekali waktu-waktu hidupnya dihabisin untuk tersinggung dan marah. Ada nggak orang seperti itu? Ada atau tidak? Coba tanya. Salah, banyak, yang betul banyak itu. Saudara, saya mau kasih pelajaran ya supaya saudara tahu. Kalau saudara lagi berdiri di satu tempat, nunggu sesuatu, nunggu seseorang, tahu ada orang lewat di depan saudara, terus bilang anjing, marah nggak? Bisa tanya marah tidak? Coba jawab. Salah, bukan anjing kok marah. Nah, ketahuan sekarang. Loh betul nggak? Ngapain marah? Aku bukan anjing. Kalau ada orang ngomong gitu, jawaban aslinya sing dia. Loh betul nggak? Loh anjingnya yang mana? Betul? Nah berarti banyak yang langganan setan. Bukan anjing kok marah. Betul? Oke, saya buktikan. Kalau kita jalan ada anjing lagi tidur, terus dia bilang anjing lu, anjingnya bereaksi enggak? Enggak bereaksi. Bukan ya, kenapa anjingnya enggak bereaksi? Ya tahu, soalnya anjing memang. Bukan enggak ngerti kalau ngomong-ngomong. Bayangkan anjing asli pun enggak tersinggung. Kok anjing palsu tersinggung? Aduh, orang goblok kok banyak betul ya Tuhan. Ampuni kami, ampuni kami. Mau belajar ke hal seperti ini? Maksudnya mau belajar enggak? Ya belajar, biar pintar gitu loh. Umur seswidaan enggak pintar-pintar. Umur sudah kepala 5, kepala 6 enggak pintar-pintar. Mau tunggu kepala berapa? Maka itu hidup dengan Tuhan itu luar biasa. Jadi kalau saudara dan saya murah pengampunan, selalu mengampuni, kita nggak akan gampang tersinggung. Orang mau buat apa saja kita pasti memaklumi. Betul? Indah sekali. Nah, setiap kali kita harus ingat 3 kali ini ya. Setiap kali kita harus ingat 1. Kemarin-kemarin kita pernah salah gak? Salah, sering. Kok pernah enak aja. Betul? Hari ini bisa salah gak? Bisa. Besok akan salah lagi gak? Betul? Nah, jadi kalau ada manusia bilang aku gak pernah salah, lari, ini pasti makhluk halus. Menakutkan. Kalau ada orang aku gak pernah salah, jangan kumpul. Setuju? Jadi kalau suamimu sering salah, istrimu sering salah, berarti dia manusia. Oh gak amin. Kalau cari, ya gak pernah salah, nikahlah dengan Kasper. Tahu Kasper? Setan lucu. Oke ya, lanjut. Jadi mengampuni itu jembatan untuk kita bisa mengerti kemauan Tuhan. Dan kita yang diampuni, maka kita dengan mudah bisa menerima Tuhan. Begitu pula dengan sesama kita.
Kalau saudara dan saya sangat sadar bahwa kita sering salah, akan salah, pernah salah, dan akan salah, maka dengan orang lain pun kita gak akan ganas. Kita gak akan cepat tersinggung. Kita gak akan cepat naik darah atau emosi. Enggak. Karena kita sadar aku juga sering salah. Jelas untuk itu, mari kita lihat firman ini supaya Tuhan makin menguatkan kita sehingga kemuliaan Tuhan nyata. Matius 6 ayat 14-15. Matius 6, 14, 15. Sederhana sekali keinginan Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya tahu kehendak Tuhan, maka kita nggak akan punya masalah dengan Tuhan. Matius 6 ayat 14, 15. Terima kasih Bapa, Kau sabar terhadap kami. Baca sama-sama. Kata kamu ganti aku, ya. 1, 2, 3. Karena jikalau aku mengampuni kesalahan orang, Bapakku yang di surga akan mengampuni aku juga. Ayat 15. Tetapi jikalau aku tidak mengampuni orang, Bapakku juga tidak akan mengampuni kesalahanku. Saya tanya, kalau Bapa di surga tidak bisa mengampuni kita, berarti status kita sebagai apa? Kalau kita nggak diampuni, status kita sebagai apa? Orang berdosa. Nah, kalau status kita orang berdosa, tiba-tiba kita mati, kita bisa masuk surga tidak? Ngeri. Maka itu kita harus tahu konsep ini. Jangan berdoa, Tuhan ampuni aku, Tuhan ampuni aku. Kalau kita masih sadar, aku belum mengampuni saudaraku itu, maka kita nggak akan dapat mengampuni. Saya beri kalimat ini, coba jawab. Betul atau salah? Ya jawabannya betul atau salah. Ternyata di dunia ini tidak ada dua orang yang begitu sering saling menjengkelkan kecuali suami istri. Jawab, benar atau salah? Betul atau salah? Nah, itu kita harus bertobat. Karena kejengkelan-kejengkelan yang terjadi antara kita dengan pasangan kita, karena kita nggak tahu apa kesukaannya, apa keinginannya, maka itu ribut terus. Yang repot itu begini, kalau yang satu tidur maunya gelap, yang satu tidur maunya terang. Ada suami istri seperti itu? Banyak cocok kawin mulai repes. Masalah lampu aja ribut. Tapi itu ada. Betul? Loh, kenapa dia mukul sebelahnya? Ngapain? Ayo toh kita berubah. Hal-hal kecil jangan diperbesar. Amin. Berubah untuk apa saja dalam kehidupan kita ini. Jadi siap mengampuni? Ya harus, kalau tidak kita nggak akan diampuni. Kesalahan kita berbahaya sekali dalam hidup ini. Nah, Filipi pasal 2. Dalam hidup kita, sesama kita harus pakai firman ini. Filipi pasal 2. Ayo anak-anak cepat masuk. Maaf ya, tadi om terlambat ini kalau sudah selesai. Filipi pasal 2 mulai ayat 1. Filipi pasal 2 mulai ayat 1. Oke. Jadi, ini ya. Filipi 2 ayat 1. Terima kasih kepada yang ngajar anak-anak. Terima kasih. Oke. Jadi karena dalam Kristus ada apa? Baca. Karena dalam Kristus ada apa? Nasihat. Jadi kalau ada apa-apa di antara kita, jangan marah dulu. Biarin, gak apa-apa. Gak apa-apa anak-anak. Ya. Jadi kalau ada apa-apa di antara kita, jangan nyenggerang dulu. Maksudnya kata nyenggerang,
Jangan nyatek dulu. Masih ingat kata itu? Jangan nyaut dulu. Ada nasihat. Ada apa? Nasihat. Saya tanya, kalau ada nasihat di antara kita, bakal berantem nggak? Ayo, kalau ada nasihat bakal berantem tidak? Enggak. Saling menasihati. Ini loh hukum yang luar biasa. Lalu yang kedua ada apa lagi? Penghiburan kasih. Artinya dihiburlah orang itu. Walaupun dia salah, tenang dulu, cari waktu yang baik untuk nasihati dia. Yang ketiga ada apa? Persekutuan roh. Jadi roh kita bersama Roh Kudus itu mempersatukan. Yang berikut ada apa? Baca. Kasih mesra. Jadi saling mengasihi, saling memberkati, saling menolong. Ini kehendak Tuhan. Yang ketiga, yang berikut ada apa? Belas kasihan. Lanjut. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Dengan apa? Hendaklah kita suruh apa? Baca, kita suruh apa? Sehati sepikir, dalam satu jiwa, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Nah, suami istri, genapi firman ini. Kenapa Tuhan berkata suami itu kepala? Maka pengemudi adalah suami. Saudara, kalau kita hidup dengan satu tujuan, satu kasih, satu pikiran ini, hidup ini luar biasa. Nah, maaf, ini cuma apa itu fakta saja. Biasanya kan suami nyetir, bukan? Istri duduk di sebelah kanannya. Kiri kanan kok di Amerika ya. Maaf, ini cuma umum saja, jangan tersinggung. Biasanya yang lebih cerewet yang nyetir atau yang duduk? Biasanya saya biasa jangan tersinggung. Yang duduk yang nyetir. Nah, yang duduk tadi siapa? Haleluya, jujur semuanya. Nah, tolong ya suami-suami, nggak usah ribut di mobil, nanti kecelakaan. Kalau yang duduk di sebelah, apa itu yang duduk di bagian penumpang ini ribut terus, nggak usah ribut, langsung minggirkan mobil, dia suruh nyetir. Jawabannya, lo aku nggak bisa kok kamu suruh, ya itu kok nggak bisa jangan ribut. Setuju? Ya sudah gitu loh. Kalau enggak ya sudah, satu naik mobil, satu naik subway, metro, udah gitu aja kan. Daripada ribut terus. Itu hal-hal kecil saja. Terus enggak beres-beres. Sudah nikah sekian tahun, masih enggak beres juga. Nah, istri-istri, kalau suamimu ngomel terus soal masakanmu, nggak usah ribut. Besok dia suruh belanja sendiri, masak sendiri. Setuju para istri? Benar suami, awas. Itu jangan ribut. Heran kok ini sudah gede-gede, tua-tua, nggak malu ribut terus. Inilah yang Tuhan rindukan atas kehidupan kita. Hidup dalam damai, amin. Ayat 3, keren sekali. Dengan apa? Ayo. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri. Apa kata lain kepentingan sendiri? Egois. Jadi untuk memutuskan apa-apa, jangan kita cari kepentingan sendiri, tapi atau puji-pujian yang sia-sia. Ingin dipuji, ingin dipuji. Mengerjakan ini, kok kamu gak puji aku? Loh, gak enak kok dipuji. Maaf, itu jujur namanya. Betul? Awasan, gila pujian. Sebaliknya, ayo ini penting, baca 1, 2, 3. Sebaliknya, cepat. Hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Saya mau tanya kepada saudara, sampai ayat 4. Ayat 3 ya, ayat 3. Saudara sadar nggak? Ini yang Tuhan buat duluan kepada kita. Coba renungkan. Dari ayat 1 sampai ayat 3, saudara sadar nggak bahwa itu yang Tuhan buat kepada kita? Betul atau salah kalimatnya?
Dia loh yang menyesuaikan diri ke kita. Walaupun kita ini kurang ajar, walaupun kita ini maunya sendiri, saya kagum kalau mengenali kasih Tuhan yang luar biasa itu. Betul nggak? Lihat ayat 4, ini lebih hebat lagi. Maka itu kalau mulai hari ini semua kita praktekkan firman Tuhan ini, wah itu luar biasa. Ayat 4 baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan janganlah tiap-tiap orang apa? Hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ini berapa hari saya bereskan suami istri. Nah, suami ini lagi melakukan sesuatu, dia naik motor. Nah, menurut pikiran istri, suami ini lagi ke rumah temannya. Memang dia dari rumah temannya, tapi dia cepat. Maka itu dia jalan dan ada urusan lain. Ternyata istrinya nelpon dia sampai 7 kali. Wih, ribut sudah. Enggak terima, ditelepon 7 kali kok tidak dijawab. Ribut besar. Saya bilang, kamu itu siapa? Kok minta diperhatikan seperti itu? Telepon baru sekali harus dijawab. Nah, saya tanya jujur kepada semua kita. Ada yang pernah ngalami itu? Lalu saya tanya, ada yang pernah ngalami itu? Nah, pernahnya harus ada 2 macam. Seorang pihak yang nelpon dan ditelepon. Ayo. Dua-duanya. Ya wis. Kalau dua-duanya berarti dua-dua pernah sama. Ya sudah, ngapain ribut? Lu betul gak saya ngomong ini? Ya maklum lah. Orang lagi di jalan kok. Wih, saudara nggak bisa. Wih, sudah besar kandungan ibu gembala. Kapan lahirnya ini? Januari. Akhirnya saya bilang, karena nggak bisa diselesaikan, nggak ada bukti. Ya mana tahu dia kalau di jalanan, aku nggak tahu. Terus karena ngototnya luar biasa. Akhirnya gini, saya nasihati, ya udah. Selesai ini karena nggak ada penyelesaian. Saya bilang istrinya, kamu ke toko elektronik beli CCTV, pasang di kepala suaminya. Setuju gak suami-suami kok dicurigai terus? Suami jawab, maksud takut istri gak berani jawab. Ya harus gak ada bukti masalahnya. Ya masuk ke dalam 7 kali. Misal kalau tiba-tiba ada keadaan darurat, anak ini sakit, anak ini begini. Ya itu kalau itu gak terjadi. Maka itu kalau ada istri-istri suka curiga suaminya, baru keluar 5 menit share luar. Ya udah, 10 menit di telepon, kamu apa? Baca call sampai mana kamu? Nah itu saya sarankan, belikan CCTV pasang di kepala suaminya. Gak usah tanya-tanya, cek aja sampai mana. Ini loh, setan itu bekerjanya seperti itu. Jangan ngomong, apa itu? Jangan-jangan ada suami jadi setan juga masalahnya. Ayo saudara kita berubah. Firman ini kita genapi. Amin. Jadi semua kalau kita hidup seperti ini, hidup itu penuh damai, hidup itu penuh sejahtera. Betul nggak? Kan enak loh saudara. Maaf ya, jangan tersinggung ya. Sini kalau ngomong itu apa adanya. Nggak apa-apa ibu gembala, biarin anak-anak kok. Dulu kita juga gitu, cuma lupa. Ya, ibu gembala duduk aja sudah. Nggak apa-apa, biarin. Anak-anak itu nggak bisa diem. Kalau saudara maksa anak diem, tuh dia sakit, baru dia diem. Setuju saya ngomong ini? Jadi kalau ada setan biarin, ribut kok. Saya nggak terpengaruh sama sekali. Oke, ini bagian terakhir. Renungkan betul-betul prinsip ini. Supaya mulai hari ini kita nggak dikagum terus oleh si kunyuk itu, buat panas hati, buat tersinggung, buat marah, buat kecewa, buat ini nggak ada waktu untuk ngurusin sampah-sampah seperti itu. Saya mau beri ilustrasi, tapi jangan tersinggung. Karena pernah ketemu nggak orang susah ngampuni orang lain? Pernah nggak? Oke. Tahu nggak orang yang susah ngampuni orang lain? Itu berarti
Tapi dia selalu ingat kesalahan yang dulu. Kalau memang kita suka berbuat yang salah lagi, kita bertobat. Harus, karena itu permintaan Tuhan. Nah, saya punya ilustrasi, tapi jangan tersinggung. Ini ilustrasi tidak baik, tapi kita harus tahu. Orang dikentuti itu pasti nggak enak. Loh, betul nggak? Tolong jawab. Nggak enak toh? Tapi pertanyaan penting begini. Siapa pernah menghitung berapa lama bau kentut itu hilang? Ini pertanyaan penting ini. Ada yang pernah hitung nggak berapa lama? Cepatlah, saya tanya. Wih, kelamaan. Loh, betul nggak? Sekarang bau kentut hilang cuma berapa detik? Walaupun makan pete. Nah, maaf. Kalau sampai ada yang ngotot begitu, yang salah ya kamu. Kenapa nggak minggir? Kok masih nunggu di situ? Maaf, lo betul nggak? Udah, kalau kau yang minggir loh. Maaf. Nah, kalau saya tertawa begini, ternyata kita ini lucu-lucu. Kita jangan suka berantem gitu loh. Lucu-lucu kok berantem. Oke. Jadi kalau ada orang kecium bau kentut sampai 10 menit, itu yang rusak hidungnya. Betul tidak? Nah, ini ilustrasi yang saya dapat dari Roh Kudus. Pasangan kita bisa buat salah nggak? Tapi ingat, kita pun bisa buat salah tidak? Nah, ya sudah. Begitu pasangan kita buat salah, anggaplah dia sedang bau kentut. Betul? Berapa detik dilupakan? Loh, berapa detik? Ya 1-2 detik hilang. Maka itu kalau saudara tidak mengampuni pasangan saudara, berarti kentut dia 10 tahun yang lalu kok masih ingat sampai hari ini. Ngeri sekali itu kentut 10 tahun masih tercium. Hebat hidungnya itu. Suruh jadi anjing pelacak aja di bandara sana. Maaf. Ngerti gak ilustrasi ini, saudara? Maka itu kalau kita mengampuni, maka itu Papa kita berkata begini. Sejauh timur ke barat aku buang dosamu. Amin. Artinya dia lupa. Kenapa bukan utara ke selatan? Karena kalau utara ke selatan bisa tahu titiknya. Ada North Pole, ada South Pole. Tapi kalau barat ke timur gak ada titiknya. Artinya lupa. Pulang dari ibadah ini, kita saling mengenali pasangan kita. Kita berusaha mengenali kehendak Tuhan dalam hidup kita. Maka hidup ini aman, hidup ini damai, hidup ini gak ada masalah. Setuju saya ngomong ini? Mau berubah gak mulai hari ini? Ya kalau nggak mau berubah, yang ngeri sekali hidup ini. Mau jadi apa? Perlu kebencian terus, nggak memaafkan. Ayo hari ini beri kesempatan pengampunan terjadi untuk kita. Selamat menjadi pelaku firman Tuhan. Maka bumi jadi seperti surga, karena semua kita menggenapi firman Tuhan. Ingat Filipi 2 tadi 1-4. Tuhan Yesus memberkati. Pak Gembala silakan.